Menikahi Hot Om. Bab 026. Jadi kapan mulai program hamilnya, Bi? Tanya Eyang Sastro. Mereka semua sudah berada di ruang keluarga. Mahesa langsung dicecar oleh permintaan sang Eyang. Memang inilah salah satu tujuan utamanya saat meminta sang cucu untuk menikah. Widya paling beberapa bulan lagi juga lulus, sembari menyiapkan diri untuk ujian kelulusan. Nggak ada salahnya kalau direncanakan dari sekarang di mana akan program. Widya merasakan denyut di dadanya semakin kencang. Entah sudah berapa kali perasaan ini muncul setiap Eyang Sastro membahas tentang program anak. Sejenak ia menunduk, berusaha meresapi perasaannya. Ia bahkan belum benar-benar mengerti tentang pernikahannya saat ini dan harus bagaimana menghadapi harapan dari Eyang. Di Dr. Andreas aja, Mahesa udah banyak yang berhasil program hamil sama dia. Dia orangnya cermat. Semua anak-anak teman mama program sama dia. Mahesa langsung menoleh ke arah istrinya. Tahu kalau gadis itu sedang gugup bukan main. Meraih telapak lembut itu, Mahesa menautkan jemari mereka berdua dan menggenggamnya lembut. Lelaki itu mencoba menenangkan gadisnya ini. Maaf, Eyang. Tapi Mahesa sudah putuskan. Kalau Mahesa akan program jika Widya sudah siap. Raut kecewa itu kembali tergambar di wajah Eyang Sastro. Ia tampak seperti hendak beranjak pergi karena kekecewaannya yang mendalam. Bukan tanpa alasan, ia tidak tahu kapan ajal akan menjemputnya, namun Mahesa masih saja bernegosiasi, padahal pembahasan ini telah diulas sejak tadi siang. Widya akhirnya angkat bicara dengan nada tenang, seperti yang sudah Widya katakan tadi siang, Eyang. Widya bersedia kapan saja. Eyang Kakung kembali tampak sumringah. Wajahnya kembali cerah. Lelaki renta itu kembali duduk dengan kelegaan dalam dadanya. Jadi kapan kita ke tempat Dr. Andreas, Ma? Tanya Widya beralih pada Mama Indah. Mumpung jadwal Widya belum terlalu padat, kita bisa merencanakannya. Mahesa menoleh ke arah istri cantiknya yang tengah tersenyum tulus tersebut. Sorot matanya tak bisa lepas dari wajah gadis itu, semakin terpesona oleh sikap dan aura yang ditawarkannya. Hatinya, yang telah lama membeku, mulai merasa hangat dengan kehadiran perempuan ini. Mahesa merasakan debar aneh di dada, seakan ada ribuan kupu-kupu sedang menggelitik dadanya, membuat perasaan itu semakin jelas dan kuat dalam dirinya. Secepatnya kalau bisa, Bun. Jawab Mama Indah semringah. Tentu ia ikut bersemangat. Nanti Mama telepon Dr. Andreas untuk bikin jadwal khusus. Soalnya pasien dia rame banget. Widya dan Mama Indah pun sudah sepakat kapan mereka akan pergi. Namun tiba-tiba Mahesa menginterupsi. Mahesa nggak izinin Widya untuk ke Andreas, Ma. Dokter lain aja. Yang perempuan. Kok posesif banget. Sesama sejawat kok begitu, Mahesa, protes Mama Indah. Nggak ada yang rela istrinya dilihat sama temennya sendiri, Ma. Mahesa yang akan tentukan kami nanti akan program di mana. Yang pasti, bukan di Andreas. Padahal Andreas itu derajat. No, Ma. Oke. Nggak ada yang bisa ngelarang kamu, Mahesa Hans Perdana. Mama Indah pun hanya bisa pasrah. Tidak ada yang bisa menentang Mahesa jika sudah berkeinginan. Usai obrolan itu, Mahesa langsung pamit pada keluarganya untuk membawa Widya ke apartemennya dengan alasan karena pagi-pagi sekali ia dan Widya harus mengerjakan sesuatu. Sebenarnya itu hanya alibi Mahesa karena tidak ingin berada dalam satu atap dengan keponakannya, Bagas. Lah hanya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lagi pula Widya juga tampak enggan tinggal lebih lama. Gadis itu sepertinya trauma. Terlihat jelas rasa tidak nyaman itu tergambar di wajah cantiknya ketika berada di sekitaran Bagas. Semua orang yang menginap di kediaman keluarga Perdana pun mengantar Widya dan Mahesa sampai ke teras rumah. Termasuk Bagas yang sedari tadi menelisik Widya seakan sedang mengintainya.
Mahesa, rasanya Mbak Ranti belum percaya kalau kamu udah nikah sama Widya. Kamu kan kaku selama beberapa tahun ini. Mbak belum benar-benar lihat lo keromantisan kamu sama Widya. Katanya pas akad kamu gak segan nyium Widya di depan semua orang. Mbak mau lihat? Mahesa penasaran. Widya dan Mahesa sudah menuruni 5 anak tangga teras rumah. Sesaat hendak melangkah menuju mobilnya, Ranti menginterupsi mereka berdua. Seluruh keluarga pun seolah menanti karena tahu benar bagaimana kakunya Mahesa. Saat kejadian itu, tidak semua orang yang melihat adegan ciuman itu. Tentu saja mereka penasaran ingin melihat secara langsung. Bagaimana Mahesa yang kaku itu jatuh cinta. Lia? Om, Laifi juga belum lihat loh. Iya? Ih, Mbak juga belum lihat, Mahesa. Kali ini Anggi dan Laivia satu suara. Mahesa yang sudah menggenggam tangan Widya pun menatap sepasang mata gadis itu lurus-lurus. Demi apapun, jantung Widya langsung menggila, khawatir jika lelaki ini akan nekat menciumnya. Widya menggeleng pelan, memberikan isyarat agar suaminya tersebut tidak melakukannya. Tapi seolah bebal, semakin dilarang, Mahesa semakin tertarik untuk melakukannya. Dengan lembut lelaki itu raih dagu istrinya dan membenturkan bibir mereka berdua. Dalam, dan sangat lembut ciuman itu. Mahesa melakukannya dengan sepenuh hati. Terlihat jelas rasa kasih sayangnya di sana begitu besar untuk wanitanya itu. Bukan tanpa tujuan, ia ingin menunjukkan pada lelaki yang sedari tadi mengamati istrinya tanpa putus ini telah benar-benar dimiliki. Mama. Baper, Ma. Seperti tadi, Laivia jadi heboh sendiri melihat adegan yang menurutnya sangat romantis itu. Nggak perlu program kayaknya bakal cepat dapat cucu ini, celetuk Mama Indah sambil melingkarkan tangannya di lengan Papa Gunadia. Tangan Bagas terkepal erat. Sumpah serapah kontan keluar dari dalam hatinya yang tidak terima. Kamu nggak bisa giniin Mas, Widya, Mas nggak rela. Batin lelaki itu mengumpat. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, mobil mewah berwarna Mahesa itu akhirnya tiba di halaman apartemen. Lelaki tampan itu segera memarkir mobilnya di tempat khusus yang biasa ia gunakan untuk parkir. Begitu mobil terparkir dengan sempurna, ia menoleh ke arah sang istri yang sedang tidur pulas di sampingnya. Ia membuka sabuk pengamannya, lalu dengan hati-hati melepaskan sabuk pengaman yang melilit tubuh istrinya. Matanya tak henti mengamati wajah cantik yang tenang dalam tidurnya tersebut, merasa bersyukur akan perjalanan yang telah mereka tempuh bersama, berjalan dengan lancar. Hani, ucap Mahesa lembut sambil mengusap wajah sang istri. Sayang. Widya menggeliat pelan saat merasakan sentuhan tersebut. Namun, alih-alih bangun, gadis itu malah semakin terhanyut dalam tidurnya. Kemungkinan besar tubuhnya yang terlalu lelah membuat tidurnya begitu nyenyak. Atau mungkin juga kondisi Widya yang belum sepenuhnya pulih memerlukan istirahat yang lebih panjang. Mahesa memperhatikan wajah damai istrinya yang terlelap. Akhirnya, dengan perasaan sayang, ia mengambil keputusan untuk menggendong istrinya itu. Tangan kanannya menyelimuti leher sang istri, sementara tangan kirinya mendukung paha istri yang terbaring di kursi mobil mewah mereka. Dengan gerakan yang lembut dan terampil, Mahesa berhasil mengangkat dan memindahkan tubuh istri ke dalam gendongan, tanpa mengganggu tidur sang istri. Nyenyak banget istrinya Mahesa, gumam Mahesa pelan di dalam hati. Seulas senyum mengembang di bibir lelaki itu, mengungkapkan kebahagiaan yang tak terhingga dalam hatinya. Dalam gerakan lincah, ia mengunci mobilnya dengan tombol remote sambil melangkah menuju pintu masuk gedung mewah yang menjulang di depannya. Mas Mahesa, sapa salah seorang security saat ia sampai di lobi. Saya bantu, Mas. Security itu langsung membantu Mahesa untuk menekan tombol lift khusus menuju pendosennya. Terima kasih, Pak Sapta, ucap Mahesa ramah. Sama-sama, Mas. Nggak perlu sungkan.
Sejenak, penjaga keamanan bernama Sapta melirik ke arah perempuan yang ada dalam gendongan Mahesa dengan rasa penasaran yang tersirat di wajahnya. Menangkap tatapan itu, Mahesa mengangkat sudut bibirnya sedikit, berinisiatif untuk memberitahu Sapta siapa Widya. "Dia istri saya, Pak Sapta," ucap Mahesa penuh bangga, sambil melihat Widya yang tengah bersandar lelah di dadanya. "Tadi kami baru saja resmi menikah. Jadi, tolong bantu dia, ya. Jika suatu saat membutuhkan bantuan." Mahesa menatap mata Sapta, menyampaikan rasa terima kasih sekaligus kepercayaannya. Keterkejutan terpancar jelas dari sorot mata dan kening terangkat Pak Sapta. "Wah, benarkah, Mas?" "Alhamdulillah, ya. Selamat ya, atas pernikahan Mas," serunya. "Terima kasih, Pak. Acara tadi hanya ijab kabul saja. Resepsi mungkin beberapa bulan ke depan. Pastinya Pak Sapta akan ada di dalam daftar undangan saya," ucap Mahesa sambil tersenyum. Pak Sapta mengangguk sembari tersenyum sumringah. "Wah iya, Mas. Insya Allah saya akan datang." Ting. Suara lift berdenting, tanda waktunya Mahesa untuk berpindah tempat. Ia langsung angkat tangan sebisanya memberi isyarat permisi. "Saya pamit dulu ya, Pak Sapta." "Siap, Mas. Sampai jumpa," ujar Pak Sapta sambil melambaikan tangan. Dalam waktu sekejap saja, Mahesa langsung sampai di dalam di kediamannya. Bergerak menuju kamarnya untuk membaringkan istrinya yang masih tertidur lelap tersebut. Ia tarik kemudian selimut sampai ke dada, lalu mengatur suhu kamar agar lebih dingin. "Sleep tight, Buna," ucap Mahesa kemudian menyematkan satu kecupan di kening sang istri. Bersiap, lelaki itu juga hendak menyusul tidur setelah membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Ya, Mahesa memang sebersih itu. La tidak pernah memakai pakaian yang ia gunakan dari luar rumahnya untuk tidur. Lelaki itu kemudian naik ke atas tempat tidur. Menutupi tubuhnya yang dengan selimut yang sama kemudian membawa istrinya ke dalam pelukan hangatnya. Widya menggeliat, perlahan membuka sepasang mata lentiknya dan menatap ke sekitar ruangan. Betapa terkejutnya ketika ia menyadari terbangun di sebuah kamar asing yang sama sekali belum pernah ia tiduri. "Di mana ini?" gumam gadis itu langsung mendudukkan tubuhnya. Perasaan cemas, khawatir, sekaligus takut langsung membelenggu hatinya. Jantungnya berdebar tidak karuan. Serangan panik itu langsung melanda hatinya. Dengan cepat gadis itu beringsut dari atas tempat tidur dan menapakkan kaki telanjangnya ke lantai. Keringat dingin mulai menitik di dahinya. Cepat-cepat ia bawa langkahnya menuju pintu dan keluar dari ruangan asing tersebut. Matanya langsung memindai sekilas ruangan mewah itu, sebelum kembali mengayunkan kakinya ke segala arah untuk mencari-cari pintu keluar. Ia bahkan belum benar-benar sadar kalau sudah berada di tempat yang pernah ia kunjungi dulu. Tapi tidak, ia tidak sampai di ruangan pribadi ini. Widya dulu hanya sampai di ruang tamu lelaki itu. "Om," cicit Widya mencari-cari keberadaan suaminya. Dadanya terasa sesak. Air mata hampir saja keluar dari pelupuk matanya. "Om Mahesa." "Ya." Widya sering terkena serangan panik ketika sedang sendirian seperti ini. Napasnya semakin cepat. Terlebih saat tidak menemukan Mahesa ada di mana-mana. Menuju lift khusus, Widya mencoba menekan sembarangan tombol untuk bisa keluar. Tentu lift itu tidak menjalankan fungsinya sebab Widya tidak memasukkan kode yang benar. Ia bahkan tidak tahu kode akses tempat ini. "Om!" teriak gadis itu kemudian. Air matanya meleleh sudah. Katakan ia berlebihan. Tapi jangan salahkan dirinya yang tidak pernah merasa aman selama hidupnya. Ia selalu merasa tertekan dan terancam. Segala macam trauma akan muncul begitu saja saat ada trigger yang memicu otaknya. "Om Mahesa." Pekik gadis itu lagi. La bawa langkahnya berlari ke sana dan kemari untuk mencari sosok yang belasan jam lalu resmi menikahinya. Menaiki tangga, gadis itu mencari keberadaan suaminya di atas sana.
Namun sama saja, ia tidak menemukannya di atas sana. Buru-buru kaki jenjang itu menuruni anak tangga dengan tidak sabaran hingga menyebabkannya tergelincir dan membuat tubuhnya terlempar begitu saja. Au! Lirih Widya merasakan kakinya yang sangat nyeri. Bahkan keningnya kembali terluka karena tidak sengaja membentur beberapa sudut anak tangga. Padahal hanya tinggal beberapa anak tangga lagi ia sampai di bawah, tapi keadaan panik menyebabkan insiden tersebut. "Buna!" seru Mahesa saat melihat sang istri yang tergelak di lantai. Ia letakkan semua tentengan di tangan kanan dan kirinya begitu saja di lantai. Sedangkan Widya, melihat suaminya yang berada di ambang lift, langsung memaksakan tubuhnya untuk berlari ke arah lelaki itu. Ia bahkan tidak mempedulikan semua rasa sakit yang ia rasakan. Entah kenapa, entah apa yang membuatnya ingin berlari ke tempat yang menawarkan sejuta kenyamanan tersebut. Hingga pada satu titik, dua insan yang seakan saling membutuhkan itu saling berbenturan dalam satu tempat. "Buna! Om kemana aja?" Isak Widya terisak-isak. Widya takut sendirian. Sungguh, sudut hati Mahesa terasa berdenyut sakit. Rasa bersalah langsung menyelubungi hatinya. "Maaf, saya membeli beberapa keperluan tadi. Maaf." Lelaki itu mencoba untuk mengurai pelukan gadis cantik tersebut. Ingin memastikan keadaannya, namun tangan Widya mengeratkan pelukan tersebut, tidak mengizinkan Mahesa untuk menjauh. Gemetar dalam tubuhnya belum mereda. Debar jantungnya masih begitu menggila. "Take a deep breath, sayang. Ayo," perintah lelaki itu lembut sambil mengusap punggung Widya ramping itu. Widya mengangguk kecil, menuruti perintah sang suami. Beberapa kali mencoba, hingga pada akhirnya, ketenangan itu sedikit ia dapatkan. Baru disitulah ia mengizinkan suaminya untuk sedikit mengurai pelukannya. "Feel better?" tanya Mahesa dengan suara rendahnya. Demi apapun, sejujurnya ia khawatir setengah mati. Widya mengangguk. Namun perasaan aman itu malah membuatnya kembali terisak. "Don't leave me like this, Om." Mahesa kembali memeluk tubuh halus itu. "Forgive me." Widya mengangguk. Mengeratkan pelukan itu dan menyimpan wajahnya di dada suaminya.